Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Diki Fadiar Juhud di acara kesayangan Anda, khususnya para penikmat bola, sepak bola, dan para bobotoh. Ya, di acara ngobrol Persib Bandung. Dan sebelum kita masuk informasi-informasi terbaru seputar Persib Bandung ataupun juga Liga 1-nya, kita selalu mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, gunakan air mengalir dan juga sabun, lalu menjaga jarak dan yang membatasi mobilisasi umum ya, di tempat umum jangan terlalu ramai juga, kita jaga jarak. Ya bukan begitu? Halo Bung Tarsi, sudah jauh Iya, sana. Bung Diki. Masih jauh. Masih jauh ya? Iya, masih jauh. Di mana nih? Kabarnya baik di sana? Masih di. Ya, lumayan lah. Ya, masih dengan protokol kesehatan ya, tentunya ya kalau keluar rumah di sana tetap ya. Betul ya, tetap. Kalau keluar rumah tetap. Oke. Kita masuk lagi di ngoper nih, udah nggak kerasa ya satu pekan ini. Kemarin kita ngobrol tentang Persib dan sekarang Persib lagi. Dan memang selalu Persib lagi ya? Iya, selalu ada yang terbaru lagi. Kali ini yang terbarunya agak-agak nyesek. Meskipun rumor sebelumnya ya isu-isunya memang udah nggak sudah beredar sebelumnya. Wah, jangan-jangan diundur lagi ini. Nah, akhirnya terjadi betul. juga bahwa ini disebutnya, bahkan ya banyak chatting, banyak di media sosial itu disebutnya liga undur-undur akhirnya. Ini tapi terlepas dari masalah itu karena ini demi kesehatan kita semua ya, Bung Tarsi. Tentu ada informasi yang menarik lainnya yang bisa disampaikan ya kepada Tribuners dan juga para bobotoh khususnya. Ini apa nih, Bung Tarsi dari Persib Bandung dengan kembali sepak bola Liga 1 ini. Ya, terdengar? Halo? Ya. Ini suaranya kayak kedengar ya. Ya, informasi terbaru dengan kompetisi sepak bola Liga 1 yang berlangsung ya diundur kembali tanggal 27 Agustus. Tadinya kan tanggal 20 nih. Nah, ini apa yang bisa disampaikan nih dari Persib Bandung ini, seputar Persib Bandung? Ya, pertama kita mungkin dari informasi Liga dulu ya. Memang sudah resmi PSSI dan PT Liga mengumumkan mulai tanggal 27. Nah, tetapi ada informasi terbaru, ternyata polisi belum mengeluarkan izin untuk menggelar Liga karena masih menunggu koordinasi dengan Satgas COVID, dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah karena mereka sebelumnya juga termasuk dengan Menpora, dengan BNPB, tinggal mungkin menunggu izin dari Menteri dan Satgas COVID ya. Iya, betul. Nah, ini dengan keputusan ini bukan Persib saja yang terimbasnya mungkin, tapi secara mungkin apa yang disampaikan ini dengan ini kondisi seperti ini nih, Bung Tarsi? Ya, kalau Robert Albers sendiri mengatakan memang ini agak berbeda dari keputusan sebelumnya. Memang Persib tetap bertanding pada tanggal 27 Agustus. Ya. Tapi kick off waktu itu kan dimulai tanggal 20, tetapi ternyata akhirnya tanggal 27 semua. Iya. Dan menurut Robert Albert memang ada sedikit keuntungan bagi tim-tim yang sudah mempersiapkan diri lebih lama, sudah berlatih bersama saat PPKM. Misalnya Persebaya, mereka sudah menggelar latihan meskipun selama PPKM. Nah, tetapi ya mau tidak mau memang keputusan ini harus diterima. Saya pikir mungkin di awal-awal saja, di laga perdana itu saja yang mungkin agak ya. Agak berbeda. Tetapi saat berjalan saya pikir semuanya akan sama. Nah, ini kalau yang saat ini yang Iya, terus lanjut. Ya, yang saat misal Aji Santoso pelatih Persebaya juga memang secara tidak terang-terang mengakui hal itu. Ya memang
kami sedikit diuntungkan karena ada tambahan waktu lagi untuk berlatih. Tetapi ini bagus untuk tim-tim yang belum mulai berlatih. Dan Persib sendiri kan sejauh ini masih berlatih mandiri kalau nggak salah karena belum ada izin untuk menggelar latihan bersama di Stadion GBLA sejauh ini gitu. Oh, jadi masih ini ya, kalau di Persib secara tim juga belum ada latihan bersama ya, karena Betul ya, betul. lapangannya juga belum ada, Belum dapat izin ya, karena masih ada perpanjangan betul ya. PPKM. Nah, tapi di Iya. satu sisi ada keuntungan juga, itu bisa ada persiapan lebih agak lama kali ya untuk Persib ini, gimana ini? Iya. Saya pikir sama saja karena memang sudah dinyatakan tanggal 20 kan kick off, tetapi Persib bertanding tanggal 27. Sekarang masih sama tanggal 27. Tetapi waktu memang kalau terhitung dari sekarang sisa 2 minggu. Ya, sisa 2 minggu. Tetapi kan seperti yang saya bilang tadi, sejauh ini Persib belum menggelar latihan bersama. Tetapi mungkin dalam waktu dekat lah, kalau itu agak mepet memang. Tetapi secara fisik kalau Robert Alba bilang pemainnya sudah sangat terjaga gitu, termasuk pemain-pemain asing yang masih di luar negeri seperti Geoffrey Castillion itu secara fisik mereka sudah mantap, sudah siap karena terus berlatih mandiri gitu. Tetapi memang perlu sedikit kebersamaan untuk membangun tim gitu karena Persib selama PPKM ini belum pernah latihan sama sekali gitu. Waduh, ya ini repot juga ya kalau belum belum pernah. Tapi bermainnya main game. Bisa kali. Oh, barusan Bung Tarsi tuh udah mancing-mancing tuh. Udah ada Geoffrey Castillion itu. Ada kemarin ada gosip kurang enak didengar nih. Apa yang sebenarnya terjadi nih Bung Tarsi nih? Dengan foto-foto yang hilang katanya di media sosial dia. Apa nih yang terjadi? Saya nggak tahu persis, tapi memang itu sempat mengkhawatirkan karena Geoffrey sendiri kan juga pernah meminta untuk dipinjamkan kan ketika pertama awal tahun liga batal digelar. Akhirnya dipinjamkan ke Como Serie C waktu itu. Setelah itu kembali. Dan ya seperti bilang tadi, liga diundur terus, mungkin kesel ya. Udahlah hapus aja ini foto-foto. Oh, itu aksi protes kali ya, aksi protes. Iya, mungkin semakin. Tetapi yang jelas Robert Alves sudah menjamin baik untuk Persib maupun Boboto bahwa itu Geoffrey tetap bersama Persib musim ini. Tapi mudah-mudahan itu memang seperti itu dan Geoffrey tidak punya rencana lain. Karena sejauh ini kan dia belum kembali kan? Iya. Dia masih harus ya. Kalau kabar mudah-mudahan itu. Kalau kabar ininya Mark Locke dan Rashid gimana nih? Ini kan pemain-pemain yang baru-baru gabung nih ya. Dengan adanya mundur lagi apa sama juga jadi kesel juga. Ya, seperti yang saya bilang kalau Mark Locke karena sudah lama di Indonesia mungkin sudah terbiasa lah. Yang dikhawatirkan Muhammad Rashid. Dia pendekatannya agak susah ini karena menjelang awal liga gitu. Iya. Belum. Tetapi sekarang kok ya masih seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan itu nggak masalah dan mudah-mudahan karena memang Robert sangat menginginkan 3 pemain ini tampil di laga perdana Persib nantinya. Mark Locke, kemudian Geoffrey, lalu Muhammad Rashid. Kalau Geoffrey kan sudah lama juga tidak main, dia tidak ikut di Piala Menpora. Nah, Mark Locke juga saat Piala Menpora bersama Persija. Nah, Muhammad Rashid ini yang sama sekali belum kelihatan permainannya dan bisa jadi Boboto sangat penasaran seperti apa sih permainan Muhammad Rashid karena dalam bayangan Boboto saya kira saat ini masih pada Omid Nasari, bukan Farsad Nur tidak dihitung karena penampilannya jeblok banget waktu Piala Menpora. Jadi tolok ukurnya masih Omid Nasari. Jadi mereka mungkin penasaran apakah dia ini sebagus Omid Nasari atau lebih bagus. Tapi pasti diharapkan lebih bagus gitu. Apalagi dia sempat tampil di kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Palestina waktu itu. Iya. Nah ini kalau ya sudah kalau mereka kita juga sama menantikan pemain-pemain yang baru, rekrutan baru dari Persib Bandung ini ya. Kita juga jadi penasaran juga.
Iya. Ya. Nah ini kalau pemain yang lain yang kan ada yang cedera juga tuh. Nah ini jadi ada recovery-nya agak enak juga ya. Kayak mungkin ada pemain yang lagi recovery kayak siapa, Abdul Aziz ya, pernah ya? Abdul Aziz ya? Iya, Abdul Aziz memang sudah saya pikir sudah pulih dan sudah mulai Udah enak berlatih tuh dan ya. dia Jadi berarti kalau ya sudah enak kayak. jadi ada Artinya tinggal latihan bersama nah, saja. Tapi kalau saya tidak salah ada informasi juga Gianzola itu mau pergi gitu. hah? Waduh. Nggak tahu juga Ya, tuh. Gianzola itu informasinya itu sudah dilamar Persela Lamongan untuk dipinjamkan. Waduh. Nah, itu pernah terjadi juga waktu 2018 saya kira ketika dia menjadi pemain pinjaman bersama Persela dan dia tampil reguler di sana. Kalau di Persib kan ya memang agak keras ini persaingan di lini tengah ini. Iya. Sudah ada Muhammad Rashid, kemudian Mark Klok, lalu ada Deddy Kusnandar, kemudian adiknya sendiri dia masih agak kalah dengan adiknya sendiri nih, Beckham Putra di lini tengah Iya, Persib. iya. Kemudian juga itu tadi ada Abdul Aziz gitu. Oh. Dan itu memang lumayan ketat persaingan. Dan kalau di Persela memang bukan yang pertama untuk Gianzola, tetapi pelatihnya udah beda. Kalau waktu dipinjamkan pertama itu waktu di Persela pelatihnya masih Aji Santoso, satu di antara pelatih yang menyukai pemain muda karena dia juga sempat menangani timnas U23. Jadi mungkin kalau dipinjamkan sekarang saya tidak tahu apakah ada jaminan untuk tampil reguler karena saat ini kalau tidak salah Persela sudah dilatih oleh Iwan Setiawan yang mantan pelatih Borneo FC dulunya. Iya, iya, iya. Nah, berarti sekarang memang kita semua lagi berharap bahwa bisa berlatih bersama dulu ya. Meskipun memang itu mundur, jadwalnya mundur meskipun begitu. Nah, di Bandung mundur, padahal ada stadion tapi ya masih belum bisa ini juga. Nganggur ya stadionnya. Iya. Jadi bingung juga kalaupun misalnya ada sudah bisa bertanding terus stadionnya di mana gitu kan. Agak ini ya. Agak juga kasihan juga nih. Nah, mudah-mudahan segera menemukan stadion yang ya dikasih lah GBLA, masa sih nggak boleh ya. Tapi bagus ya. PDKT-nya tergantung PDKT-nya nih. Nah itu dia. Mudah-mudahan semuanya lancar dan ya PPKM segera berakhir dan terutama juga COVID-19-nya segera hilang dari Indonesia dan juga terutama kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa ya, Bung Tarsi ya. Nah ini betul, amin. Kalau untuk ini nih, Bung Tarsi mungkin ada pandangan lain tentang kesebelasan yang di Liga 1 ini yang sudah benar-benar mentok karena ya terlalu lama atau pengunduran ini, ada nggak informasi terbaru dari apa namanya tim-tim lain selain Persib? Ini di luar ini ya, di luar Persib ya. Iya, saya pikir kalau kita lihat di berita yang paling siap itu mungkin Persebaya ya. Iya, karena mereka sudah berlatih bersama meskipun selama PPKM. Persela juga ya mungkin klub-klub Jawa Timur lah mungkin masih diizinkan untuk PPKM. Saya pikir Persija juga termasuk tim yang kompetitif meskipun sejumlah pemain sudah hilang seperti Sandi Sute dan Mark Klok yang pindah ke Persib, tetapi mayoritas mereka tetap mempertahankan pemain-pemain lama, tinggal membutuhkan satu pemain asing. Mereka masih ada Marco Simic, masih ada Rico Simanjuntak, dan sekarang ada Utra Pioduta, di belakang ada Marco Mota, dan ya saya pikir itu tetap menjadi calon lah kandidat juara selain Persib. Persib sendiri memang kalau dari segi squad sangat mewah sebenarnya saat ini gitu dengan komposisi sekarang, termasuk dengan persaingan di lini tengah yang menyebabkan Gianzola berpikir ulang untuk bertahan minimal pergi meskipun sebagai pemain pinjaman. Itu tanda bahwa persaingan antar pemain di Persib sangat ketat gitu, dan ada kesadaran untuk daripada minim jam terbang mending pergi sebagai pemain pinjaman. Dan Gianzola kan saat itu juga saat dipinjamkan Persela kemudian kan jadi pemain timnas. Dan saya pikir itu sebagai tolak ukur gitu. Daripada tidak dimainkan karena persaingan yang sangat ketat, mending pergi untuk mendapatkan jam terbang. Tetapi kalau seperti itu artinya mungkin kepergian Gianzola nantinya mungkin tidak terlalu berpengaruh ya karena Persib sebenarnya sejauh ini sudah ada banyak pemain
kalaupun satu tidak ada, masih ada di, misalnya Mark Klok cedera atau kena kartu akumulasi kartu, masih ada Beckham Putra yang sejauh ini termasuk salah satu pemain paling potensial tidak hanya di Persib tetapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, demikianlah Tribuners. Itu kita bincang seputar Persib Bandung, dan tentunya ini sebenarnya kabarnya masih di situ-situ juga gitu karena masih ada waktu juga, liganya nggak diperpanjang. Masih harap-harap cemas berarti ya? Masih harap-harap cemas gitu. Makanya semuanya ini juga kan berita juga susah kan gitu kan, jadi bingung karena mundur terus, jadi harus bagaimana bikin ininya ya, beritanya ya. Ya. Dari pernyataannya gitu-gitu aja ya. Itu juga bingung, mereka juga kan habis ngapain katanya kan, paling begitu. Belum bisa yang jelas itu kasihan juga belum bisa berkumpul ya mereka yang bermain berlatih bersama, karena itu kan satu patokan juga, kalau kita tidak berlatih bersama gimana kita bisa padu ya. Iya betul ya. Dan itu mungkin bukan Persib saja dan semua tim ya, kecuali yang tadi Persibaya pernah beberapa kali ya, Persija juga pernah beberapa kali. Iya, bahkan Persebaya sudah merencanakan uji coba kalau memang memungkinkan. Hanya keburu PPKM ini yang perpanjang. Ya, oke lah, Bung Tarsi, terima kasih atas informasi-informasi menarik yang telah disampaikan, dan tentunya ini suatu hal yang menarik pula untuk Boboto simak di Ngobrol Persib Bandung. Sebelum kita pamit dari ruang Anda semua, diingatkan kembali untuk patuhi protokol kesehatan, kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun kemanapun Anda pergi, lantas juga cuci tangan, pakai air mengalir dan juga sabun, lalu jaga jarak, dan ya, jangan lupa mobilisasi umum juga, kita jangan terlalu banyak beraktivitas di luar ya. Kalau udah keluar, yang penting-penting aja. Baru jangan buru-buru ke mall ya. Meskipun mallnya sudah bisa buka, tapi ya tetaplah kita daripada nggak ada kepentingan sama sekali, ngabisin waktu ngabisin uang ya. Ya. Ke mall itu antara dua itu aja. Apa? Ini cuci ini ya? Ngabisin bukan waktu. Cuci tangan tapi cuci mata. Jalan-jalan doang atau memang mau beli. Oke, Tribuners dan para bobotoh yang setia di Ngobrol Persib Bandung, kita akhiri sampai di sini dan kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Saya Diki Padian Juhud dan juga Nurjau di sana ada. Ya, saya Tarsisius Sutomonayo. Semoga kabar lebih baik yang kita sambut minggu depan. Amin. Love, peace, and respect.